Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan menjelaskan apa itu Taurat. Nah, di kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, saya Adios Tanaka Saudara Martins, yang kedua, Martinus Tunaspas, yang ketiga, Krishna Octavian. Hukum Taurat merupakan landasan yang utama yang mengatur seluruh kehidupan bangsa Israel dalam tatanan kehidupan yang berarah pada kekudusan di hadapan Allah. Hukum Taurat juga mengatur bagaimana umat pilihan Allah bertindak sesuai pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Taurat Kitab Musa diyakini ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi, Allah memberi Musa Taurat di Gunung Sinai pada abad ke-13 sebelum Masehi. Pada awalnya, Taurat terdiri dari kisah-kisah, hukum-hukum, dan arahan yang ditulis oleh Musa. Nabi-nabi, imam-imam, dan cendekiawan Yahudi terus mengembangkan Taurat, pengumpulan, penyesuaian, dan penyusunan kembali isi Taurat adalah bagian dari proses ini. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Taurat dalam bentuknya yang sekarang ini diyakini telah menjadi teks yang tetap dan final. Kenapa kitab Taurat ditulis? Menurut sumber dari internet dan dari saya bertanya kepada teman-teman yang lain, nah, Taurat ditulis dengan berbagai tujuan. Nah, berikut adalah beberapa alasan umum untuk penulisan Taurat. Yang pertama, mencatat sejarah dan asal-usul. Taurat menceritakan asal-usul manusia, sejarah bangsa Israel, dan peristiwa penting. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang akar budaya dan identitas bangsa Israel. Kemudian yang kedua, memberi hukum dan petunjuk. Taurat juga berisi hukum dan aturan yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel. Tujuannya untuk memberikan petunjuk tentang cara hidup yang benar, baik dalam hubungan mereka dengan Allah maupun dengan orang sekitarnya, dengan sesama. Kemudian yang ketiga, mengajarkan ajaran agama. Taurat mengandung ajaran agama dan moralitas yang dianggap penting oleh orang Yahudi. Nilai-nilai seperti penyembahan kepada Allah yang tunggal, kasih sayang, keadilan, dan kebenaran diajarkan dalam kitab ini. Dan yang terakhir, mencatat wahyu ilahi. Umat Yahudi menganggap Taurat sebagai wahyu dari Allah yang diberikan kepada Musa. Nah, tujuan penulisan Taurat adalah untuk menyimpan wahyu ini untuk dipelajari, dihormati, dan diikuti oleh generasi berikutnya. Musa yang dianggap sebagai nabi utama dalam agama Yahudi dipercaya sebagai penulis pada kitab Taurat. Musa menerima wahyu langsung dari Allah di Gunung Sinai, dan berdasarkan petunjuk itu dia menulis Taurat. Namun lebih dari satu penulis yang terlibat dalam pembentukan Taurat telah dibahas dan diteliti dari sudut pandang akademik kontemporer. Beberapa teori menyatakan bahwa Taurat telah diubah dan disusun menggunakan berbagai sumber dan tradisi. Taurat, terutama 5 kitab Musa, menceritakan banyak tokoh dan banyak peristiwa dalam agama Yahudi. Berikut adalah beberapa karakter terkenal dalam kitab Taurat. Yang pertama adalah Musa. Musa merupakan karakter utama dalam Taurat. Ia dianggap sebagai nabi karena menerima wahyu langsung dari Allah di Gunung Sinai. Dan Nabi Musa juga yang merupakan orang yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir yang menuju tanah terjanji. Lalu yang kedua adalah Abraham. Abraham leluhur bangsa Israel atau juga dikenal sebagai Ibrahim. Dalam agama Yahudi dan Kristen, Abraham dianggap sebagai ayah imam. Allah menyuruh Abraham untuk meninggalkan tempatnya dan membangun bangsa yang baru dan besar. Lalu yang ketiga, Sarah. Sarah merupakan istri Abraham. Sarah merupakan sosok perempuan yang sangat penting dalam Taurat. Meskipun pada awalnya Sarah tidak memiliki anak pada usia lanjut, tetapi Allah memberkatinya dengan seorang putra yang bernama Ishak. Lalu yang keempat adalah Yusuf.
Yusuf merupakan tokoh yang penting dalam kitab Kejadian. Yusuf merupakan anak ke-12 dari Yakub, dan Yusuf juga merupakan tokoh yang menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Yang kelima adalah Yakub. Yakub disebut sebagai Israel. Yakub merupakan anak dari Ishak dan cucu dari Abraham. Lalu yang keenam adalah Daud. Daud merupakan raja bangsa Israel. Dia dikenal sebagai penulis Mazmur. Daud juga dianggap sebagai leluhur Raja Salomo dan garis keturunan Yesus. Lalu yang ketujuh, Salomo. Salomo merupakan raja bangsa Israel yang merupakan anak dari Daud. Dia merupakan raja yang sangat bijaksana, dan Salomo juga yang membangun bait suci di tanah Yerusalem. Tokoh Taurat juga mencakup nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Daniel, dan Nabi Yesaya. Setiap tokoh ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam kisah sejarah agama. Nah, di dalam kitab Taurat ada suatu ayat yang menarik buat saya. Nah, kitab apa itu? Yaitu kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Nah, kenapa menarik? Karena menurut saya itu adalah suatu awal perjalanan manusia, hewan, pokoknya semua penciptaan di dunia ini bermula. Begitu. Kalau saya, ayat yang favorit itu ada di kitab Keluaran bab 20 ayat 16, di mana kita tidak boleh bersaksi dusta kepada sesama kita sendiri. Ayat favorit saya dalam Taurat itu terdapat pada Ulangan bab 6 ayat 5 yang mengatakan, kamu harus mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi cinta yang kuat kepada Tuhan harus ada pada hati, jiwa, dan pikiran kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus berusaha mencari keintiman kita dengan Tuhan dan mencurahkan hati kita kepadanya. Ini merupakan pesan yang kuat dan harus dipahami, karena cinta yang utuh kepada Tuhan merupakan fondasi yang sangat berguna buat kita. Sekian video dari kami mengenai Taurat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Kami dari kelompok Taurat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dadah.